Hadiah buat raja. Aku juga ingin memiliki hewan kontrak, ucap Pangeran Luoyi, yang duduk dekat si Yue. Ya ampun kak. Maaf aku lupa tidak mencarikan hewan yang cocok untukmu. Kata si Yue merasa bersalah karena belum menepati janjinya. Gak apa Yue, ucap Pangeran Luoyi sambil tersenyum. Kau lelah? Tanya si Yue pada Pangeran Luoyi. Pangeran Luoyi hanya menganggukkan kepalanya. Si Yue menyuruh Xiao Tu membawakan beberapa botol air suci dari dunia teratai. Tak lama tanpa setahu yang lain, Xiao Tu keluar dengan kendi besar yang besarnya melebihi tubuhnya yang sebesar telapak tangan itu. Kau ini. Kalau mereka tahu, mereka akan tertawa melihat tingkahmu tuer. Kata si Yue sambil mengambil kendi dari Xiao Tu. Xiao Tu hanya tertawa mendengar omelan si Yue, karena dia tahu, semua itu bentuk kasih sayang si Yue. Setelah itu si Yue memberikan kendi itu pada teman-temannya untuk diminum. Saat Wei Zi merasakan air yang diberikan oleh si Yue, dia merasa heran. Sebab air itu berbau harum dan menyegarkan tubuh. Saat air mengalir dalam tubuh, ada juga kehangatan yang menyebar yang membuat tubuh terasa segar dan tenaga yang terkuras telah kembali. Si Yue, air apa ini? Ucapnya dengan wajah keheranan. Air biasa. Jawab si Yue datar. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku kan? Kata Wei Zi dengan yakin. Itu air ramuan buatanku. Jawab si Yue. Maafkan aku jika saat ini berbohong padamu Wei Zi. Aku belum tahu siapa kau, dan aku belum yakin padamu. Suatu saat pasti aku akan memberi tahu padamu. Kata si Yue dalam hati. Air ramuan. Ini sangat berguna untuk tubuh, aku merasakan kesegaran setelah meminumnya. Kata Wei Zi lagi. Si Yue hanya tersenyum mendengar ucapan Wei Zi. Sedangkan teman yang lain hanya diam saja. Karena mereka sudah sering merasakan minum air itu. Tak lama Tiger telah memenangkan burung nasar yang terlihat sangat besar. Wei Zi yang kini sudah terbiasa dengan kehadiran Tiger hanya bisa kagum dan iri melihat hewan kontrak si Yue. Dia belum tahu jenis harimau apa yang menjadi hewan kontrak si Yue. Saat Tiger kembali menjadi kucing kecil dan melompat ke arah si Yue, dia hanya bisa menatap dengan kagum. Si Yue memberikan sisa air suci di dalam kendi kepada Tiger sebelum makhluk kecil itu kembali tidur di leher si Yue. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat. Waktu yang diminta pada Paman Mo Ken sudah tiba. Besok Paman Mo Ken akan menunggunya di pinggir hutan sunyi. Karena itu ketika hari telah mulai malam, si Yue meminta pada teman-temannya keesokan harinya mereka menunggu dia di dalam hutan itu terlebih dahulu. Dia akan kembali ke pinggir hutan sunyi untuk menemui Paman Mo Ken. Kalian tunggu di sini dulu. Aku akan memberikan hewan tangkapanku pada Paman Mo Ken. Kata si Yue. Kau akan pergi sendiri Yue? Tanya Chan Xin. Iya. Karena janjiku pada Paman Mo Chan sudah tiba esok hari. Aku akan pergi besok pagi-pagi sekali. Mungkin sore hari aku sudah kembali. Jawab si Yue. Pagi berangkat dan sore pulang. Kau nggak salah omong kan Yue? Kita ini sudah ada di tengah hutan, mana mungkin kau bisa menempuh perjalanan hanya dalam beberapa jam saja. Kata Wei Zi heran. Kau akan melihatnya besok. Jawab si Yue dengan wajah tenang. Kalau begitu kau cepatlah istirahat,
bukankah besok kau akan pergi pagi sekali? Kata Feng Sun. Yue, aku ikut kau. Tiba-tiba Pangeran Luoyi berkata, membuat teman-temannya kaget. Kak, kau tinggal bersama mereka dulu, aku cuma sebentar. Kata si Yue lembut. Tidak, aku ikut kau saja. Ucapannya kekeh. Melihat wajah Pangeran si Yue yang sedih, Su Yue pun tak tega. Apalagi di antara mereka berenam Pangeran Luoyi yang paling lemah ilmu kekuatannya. Baiklah kakak, besok boleh ikut. Sekarang istirahat, karena kita akan berangkat besok pagi sekali. Kata si Yue sambil berjalan masuk ke dalam tenda diikuti yang lainnya. Terlihat wajah Pangeran Luoyi bahagia. Keesokan paginya, si Yue dan Pangeran Luoyi bersiap untuk pergi. Aku pergi dulu, kalian beristirahatlah. Mungkin tidak sampai malam hari aku sudah kembali. Ucap si Yue. Hati-hati di jalan Yue. Kata Chan Xin khawatir. Baik. Jawab si Yue. Feng Kui segera terbang ke darat. Dengan cepat Feng Kui berubah menjadi besar. Tentu saja perubahan Feng Kui membuat semua teman si Yue kaget. Yue, dia, tanya Chan Xin gagap. Aku akan menjelaskan nanti. Kami pergi dulu, ayo kak. Ucap si Yue sambil menggandeng tangan Pangeran Luoyi menaiki Feng Kui. Tentu saja Pangeran Luoyi yang bengong menjadi kaget saat tangannya ditarik oleh si Yue untuk menaiki Feng Kui si burung phoenix. Tak lama Feng Kui terbang mengudara bersama si Yue dan Pangeran Luoyi di punggungnya. Feng, kau tidak merasa berat membawa kami? Tanya si Yue. Tidak Yue. Jawab Feng Kui. Kalau begitu kau harus terbang secepatnya. Kata si Yue pada Feng Kui. Baik Yue. Jawab Feng Kui. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tak butuh waktu lama untuk sampai di pinggiran hutan sunyi. Kalau si Yue dan kawan-kawan membutuhkan waktu selama 2 minggu. Namun saat menaiki Feng Kui yang terbang dengan kecepatan tinggi, hanya dibutuhkan waktu setengah hari. Tengah hari mereka sampai di pinggiran hutan sunyi. Sampai di sana si Yue melihat ada perkemahan di pinggiran hitam. Feng, kita cari tempat untuk kau mendarat agak jauh dari mereka. Kata si Yue pada Feng Kui. Baik Yue. Untunglah tidak terlalu jauh dari mereka. Ada sebuah tempat untuk Feng Kui mendarat. Tak lama si Yue dan Pangeran Luoyi turun dari tubuh Feng Kui. Setelah si Yue dan Pangeran Luoyi turun, Feng Kui kembali ke ukuran kecil kembali. Melihat semua itu, Pangeran Luoyi hanya bisa menatap dengan kekaguman. Ayo kak, ajak si Yue pada sang pangeran. Mereka segera berjalan ke arah perkemahan Paman Moken. Sesekali Feng Kui menatap ke arah Feng Kui yang ada di bahu si Yue. Dia tak menyangka burung kecil yang selalu hinggap di bahu kiri si Yue bersama kelinci kecil itu bisa membesar sebesar itu. Dan kalau tak salah tebak, burung itu adalah burung phoenix legendaris. Kita sudah sampai kak. Kata si Yue membuyarkan lamunan Feng Kui. Apakah itu perkemahan milik Paman Moken Yue? Ucapnya dengan waspada. Benar kak. Aku bisa melihat kalau mereka pengawal yang aku latih sebelum keberangkatan kita. Jawab si Yue. Mereka pun segera mendekati perkemahan Paman Moken. Saat para pengawal melihat kedatangan si Yue dan Pangeran Luoyi, mereka segera memanggil Paman Moken. Mendengar si Yue telah datang, Paman Moken segera keluar tenda. Nona, kau sudah datang. Sarunya gembira. Iya paman.
Apakah paman sudah menyiapkan kandang yang aku pesan? Tanya si Yue. Sudah nona. Apakah itu masih kurang? Jawab paman Moken sambil menunjuk tumpukan kandang hewan roh yang menggunung di belakang tenda. Bagus. Aku pikir itu sudah cukup. Jawab si Yue sambil melihat berpuluh malah mungkin lebih dari 100 kandang hewan. Nona, apakah tempat sebanyak itu terpakai semua? Tanya paman Moken bingung. Mungkin malah kurang paman. Jawab si Yue. Semua orang yang mendengar ucapan si Yue ternganga tak percaya. Apa? Kurang nona? Tanya paman Moken tak yakin dengan pendengarannya. Kita lihat saja paman. Jawab si Yue. Dia lalu mengeluarkan berpuluh hewan yang langsung dimasukkan ke dalam kandang. Hingga tinggal satu hewan yang belum masuk ke dalam kandang karena kehabisan tempat. Semua pengawal dari kediaman si hanya bisa menganga kagum dan syok. Nona, apakah ini semua hasil tangkapan kalian? Tanya salah satu pengawal. Iya, ini tangkapan kami berenam. Jawab si Yue. Ya ampun nona. Kalian semua memang hebat. Kata mereka. Terima kasih, kalian juga harus bisa seperti kami. Aku harap saat aku kembali nanti, kalian sudah hebat semua. Kata si Yue sambil memandang mereka. Baik nona. Kami akan tekun berlatih. Jawab pengawal paman Moken. Oh ya paman. Ada hadiah untuk paman. Kata si Yue. Hadiah? Hadiah apa lagi nona? Paman sudah bahagia mendapatkan ini semua. Paman bahagia sudah dipercaya oleh nona kecil. Jawab paman Moken lagi. Hadiah ini juga untuk menjaga paman dan semuanya. Lalu si Yue mengeluarkan burung nasar yang sudah dikalahkan oleh Tiger. Terlihat Tiger memandang burung nasar yang tertunduk di depan si Yue. Melihat burung raksasa itu, semua tercengang dan ketakutan. Nona, apa maksud nona? Kata paman Moken agak takut. Dia akan menjadi makhluk kontrak paman. Nah paman kemarilah. Aku akan membuat kontrak antara paman dengan burung ini. Kata si Yue. Saya nona. Kata paman Moken tak percaya. Sebab tak pernah dalam pikiran dia bakal memiliki hubungan kontrak dengan burung besar dan kuat itu. Dengan memiliki kontrak burung kasar, dia bisa memiliki kekuatan yang agak lebih. Iya paman. Bersiaplah. Kata si Yue sambil mendekati paman Moken. Si Yue mulai menggunakan kekuatannya untuk menyatukan dan mengikat paman Moken dan burung nasar dalam satu kontrak. Tak lama terlibat cahaya putih keluar dari kepala burung nasar dan menuju langsung ke kening paman Moken. Cahaya itu menembus kening di antara kedua alis paman Moken. Tak lama cahaya putih membungkus mereka berdua. Setelah cahaya putih hilang, maka kini paman Moken dan burung nasar sudah memiliki hubungan kontrak. Dan paman Moken merasakan kalau mengalami kenaikan kekuatan pada alam kaisar level 6. Begitu juga dengan burung itu. Nah paman, kau sekarang sudah memiliki hubungan kontrak dengan burung kasar, dan soal membawa hewan-hewan itu pulang, kau bisa kan? Tanya si Yue. Jangan khawatir nona. Aku pasti bisa membawa semua hewan ini. Jawab paman Moken. Melihat hewan kontrak paman Moken, banyak yang iri padanya. Namun mereka menyadari kasih sayang si Yue dengan paman Moken. Namun mereka juga bahagia menjadi bagian dari keluarga ini. Mereka yang telah menjadi budak beberapa tahun, dan mendapat tuan yang cukup kejam, kini mereka dipercaya. Dan dilatih dengan baik.
Apalagi mereka juga mendapatkan setiap orang hewan kontrak yang harganya lumayan tinggi yang tidak mungkin mereka dapatkan walaupun bekerja selama beberapa tahun. Mereka hanya butuh ketulusan dan kejujuran yang harus mereka berikan pada keluarga si Kak. Apakah kau membutuhkan hewan kontrak lagi? Goda si Yue. Tidak. Burung elang merah yang kau berikan padaku sudah cukup Yuer. Aku sangat suka dengan burung itu. Jawab Pangeran Luoyi. Si Yue tersenyum mendengar perkataan Pangeran Luoyi. Beberapa hari yang lalu, saat si Yue sedang berburu hewan roh biasa untuk santap malam mereka menemukan perkelahian antara elang dengan ular sanca besar. Perkelahian itu hampir merenggut nyawa elang merah roh raksasa. Saat itulah si Yue menolong elang itu. Setelah mengobati dan merawatnya sampai sembuh, elang itu ingin mengikuti mereka. Saat si Yue meminta elang itu menjadi hewan kontrak sang kakak, dengan senang hati elang merah mau melakukannya. Dan kini elang raksasa sudah menjadi hewan kontrak Pangeran Luoyi. Ya sudah paman, kami akan pergi dulu, jaga diri baik-baik, doakan aku bisa kembali lagi kemari. Hampir lupa paman, apakah paman bisa memberikan barang pada Baginda Raja? Tanya si Yue. Dia hampir lupa memberikan buah beriret dan ginseng berumur ratusan tahun yang sudah dia siapkan untuk diberikan pada Raja Gong Shaoqin. Buah itu sudah dia kemas dalam kotak khusus yang tidak bisa mengeluarkan aroma dari buah beriret. Buah beriret memang mengeluarkan aroma khusus yang membuat siapapun para pakar ilmu pengobatan ataupun ahli silat untuk mengetahui di mana buah itu berada. Karena itu, si Yue memasukkan buah itu ke dalam kotak yang terbuat dari kayu cendana. Sebab harum kayu cendana mengalahkan harum buah beriret. Tentu saja bisa Nona. Apakah itu barang langka Nona? Tanya Paman Moken. Tidak paman. Ini hanya benda biasa sebagai ucapan terima kasih si Yue pada Baginda Raja, yang telah menyayangi si Yue dan Pangeran Luoyi selama ini. Jawab si Yue sambil tersenyum. Dia memberikan kotak kecil yang dibungkus kain merah yang dia ambil dari cincin ruangnya. Baik Nona, pasti akan saya antarkan dulu barang ini pada Baginda Raja. Oh ya Nona. Ini ada titipan dari Siona. Katanya ini kue dan makanan yang Nona suka. Kata Paman Moken sambil menerima kotak dari si Yue, kemudian memberikan bungkusan agak besar yang katanya dari Siona. Terima kasih Paman. Ucapkan terima kasihku pada Siona. Tolong jaga dia baik Paman, dan bilang pada dia, baju milikku, boleh dia ambil, sebab aku takut saat aku kembali nanti, baju itu akan rusak. Juga perhiasan yang ada di kamarku. Ucap si Yue sambil tersenyum. Baik Nona. Akan Paman sampaikan semua pesan Nona pada Siona. Kata Paman Moken. Kalau begitu kami pergi dulu Paman. Hati-hati di jalan. Pamit si Yue. Terima kasih Nona, Pangeran Luoyi. Semoga kita bertemu lagi secepatnya. Sampaikan hormat Paman pada tuan tua dan para tuken muda, saat Nona sudah bertemu dengan mereka. Kata Paman Moken. Tak terasa air mata mengalir di pipi tua itu. Terima kasih Paman, selamat tinggal. Si Yue segera berjalan kembali masuk ke dalam hutan bersama Pangeran Luoyi. Paman, kenapa Nona Yue masih menyamar jadi seorang pria? Bukankah wajah perempuannya lebih cantik lagi? Kata salah satu dari pengawal Paman Moken. Itu perintah dari tuan tua.
Sudahlah, ayo kita segera berkemas dan kembali ke kota kerajaan Johan, kita harus cepat sampai di sana. Sebab kini kita memiliki tugas menyampaikan barang milik sang raja. Kata Paman Moken lagi. Paman, apakah barang itu barang langka ya? Kata salah satu pengawal. Mungkin tidak terlalu berharga. Jika tidak, mana mungkin Nona Si Yue berani menyerahkan barang itu melalui Paman Moken? Kenapa tidak dia berikan sendiri saat dia berpamitan? Kata sang teman. Benar yang kau katakan itu. Kalau barang itu sangat berharga, pasti Nona Si Yue sendiri yang memberikannya. Kata teman yang lain. Sudahlah. Ayo kita berkemas, kita akan membawa puluhan hewan itu ke kota kita dengan selamat. Nona Si Yue memang sangat hebat. Selain hebat sebagai tabib, dia juga hebat dalam ilmu kanuragan. Ucap salah satu pengawal. Mereka semua yang mendengarkan hanya bisa mengiyakan. Hari itu juga, Paman Moken segera menyewa beberapa kereta barang untuk membawa hewan kontrak pulang kembali ke kota kerajaan Johan. Namun saat mereka melewati kota di sepanjang jalan menuju jalan pulang, banyak orang yang ingin membeli beberapa hewan kontrak itu. Untunglah ada salah satu pengawal yang memang sudah dilatih Si Yue untuk menjinakkan dan membuat kontrak hewan dengan pemiliknya. Akhirnya ketika sampai di kota kerajaan dalam beberapa minggu, hewan yang mereka bawa, banyak yang terjual di perjalanan. Melihat semua itu, Paman Moken maupun para pengawal tertawa senang. Ketika mereka sampai di kota kerajaan hari sudah pagi menjelang siang, Paman Moken memilih langsung menghadap Raja Gong Shaoqin untuk menyerahkan barang titipan Si Yue. Saat penjaga melihat kedatangan Paman Moken, mereka mengenal kalau Paman Moken adalah pelayan rumah keluarga Si, yaitu keluarga putri angkat Raja dan Ratu. Mereka langsung membawa Paman Moken ke hadapan sang raja. Saat itu raja sedang berada bersama para menteri sedang membicarakan masalah kerajaan saat Kasim kepercayaan raja masuk ruangan. Kasim memberitahukan pada Raja Gong Shaoqin kalau pelayan rumah Perdana Menteri Si ingin menghadap. Mohon ampun Yang Mulia. Kepala pelayan rumah Perdana Menteri Si ingin menghadap. Kata Kasim melaporkan. Maksudmu kepala pelayan Moken? Tanya Raja menegaskan. Benar Yang Mulia. Hamba dengar kalau dia baru saja datang dari luar kota, katanya dia baru menemui Putri Si Yue dan Pangeran Luoyi. Ucap Kasim dengan walah menunduk. Apa benar yang kau katakan Kasim? Seru Raja kaget bercampur bahagia. Hamba Yang Mulia. Jawab Kasim. Kalau begitu cepat kau suruh dia masuk. Kata Raja tak sabar. Baik Yang Mulia. Ucap Kasim yang langsung mengundurkan diri. Tak berapa lama Paman Moken segera masuk ke dalam ruangan. Salam sejahtera bagi Yang Mulia Baginda Raja, semoga kemuliaan selalu menyertai Yang Mulia. Ucap Paman Moken sambil menyembah. Salammu aku terima, sekarang bangunlah. Kata Raja. Hamba Yang Mulia. Jawab Paman Moken sambil mengambil sikap duduk bersila di depan singgasana. Kau katanya dari keluar kota menemui kedua putraku, apa itu benar? Tanya Raja dengan wajah terlihat tak sabar. Benar Yang Mulia. Jawab Paman Moken. Untuk apa kau menemui mereka? Apakah mereka belum jauh dari kota ini? Tanya Raja kembali. Bukan seperti itu Yang Mulia. Mereka sudah berada di pertengahan perjalanan, mereka sudah berada di tengah hutan sunyi. Jawab Paman Moken.
Lalu bagaimana kau bisa menemui mereka? Tanya raja heran. Ini semua permintaan dari putri sendiri sebelum berangkat. Beliau berpesan pada hamba, 2 minggu setelah kepergiannya, putri meminta hamba untuk menemui putri di pinggiran hutan sunyi. Jawab Paman Moken. Untuk apa? Tanya raja. Mengambil hewan roh yang ditangkap Tuan Putri yang mulia. Jawab Paman Moken kembali. Apa? Hewan roh? Tanya raja dengan wajah kaget. Benar yang mulia. Sekarang semua hewan roh ada di rumah tinggal Perdana Menteri Si. Jawab Paman Moken. Lalu apakah kau kemari karena ada pesan dari putra, putriku? Tanya Bagibda raja antusias. Benar yang mulia. Hamba diminta menyampaikan ini oleh Putri Yuyue. Dia memberikan ini sebagai hadiah kasih sayang dari putri dan Pangeran Luoyi. Jawab Paman Moken sambil memberikan kotak berbungkus kain merah pada Baginda Raja. Apa ini? Tanya sang raja. Hamba juga tidak tahu yang mulia. Jawab Paman Moken. Akhirnya Raja Gong Shaoqin membuka kotak itu di depan para menteri. Saat kotak terbuka, tersebar bau harum dari buah beriret yang menyebar di seluruh ruangan. Membuat semua orang bertanya-tanya dalam hati. Harum apakah ini? Batin mereka. Namun beda dengan sang raja. Ini buah beriret. Seru raja kaget. Bukan hanya raja yang kaget, tapi semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Raja melihat di dalam kitab itu, ada satu buah beriret yang sudah merah dan sebuah ginseng yang berumur ratusan tahun. Beriret. Seru para menteri dengan wajah terkejut. Raja menatap benda yang ada di tangannya dengan wajah tak percaya. Terlihat air mata mengalir di wajah tampan dan bijaksana itu. Pelayanmu. Apakah ini benar-benar pemberian putriku Si Yue? Ucapnya perlahan. Benar yang mulia. Hamba melihat sendiri Putri Yue mengeluarkan benda itu dari cincin ruangnya. Jawab Paman Moken. Mendengar ucapan Paman Moken, tiba-tiba Raja Gong Shaoqin tertawa keras. Lihatlah putri nakalku. Dia telah memberiku barang yang sangat langka, barang yang diperebutkan oleh para pendekar, dan kini dengan mudahnya dia memberikan padaku sebagai hadiah. Dasar gadis nakal. Apakah aku salah kalau aku bangga padanya? Serunya sambil meneteskan air mata bahagia. Tidak yang mulia. Ucap mereka bersamaan. Andai itu hamba yang mulia. Hamba rela menukar anak kandung hamba untuk menjadikan dia putri hamba. Jawab salah satu menteri yang ada di sana. Semoga mereka cepat kembali. Aku ingin memeluk mereka berdua. Kata Raja Gong Shaoqin yang kini terlihat sedih. Udahan dulu ya. Besok aku lanjut lagi. Jangan lupa like, vote, komennya aku tunggu. Maaf jika masih ada typo atau salah ketik. Bersambung. Episode sebelumnya. Perjalanan SIYUE. Episode berikutnya. Tanaman roh POISONIV. Dokter Jenius. Tanaman roh POISONIV. Lihatlah putri nakalku. Dia telah memberiku barang yang sangat langka, barang yang diperebutkan oleh para pendekar, dan kini dengan mudahnya dia memberikan padaku sebagai hadiah. Dasar gadis nakal. Apakah aku salah kalau aku bangga padanya? Seru raja sambil meneteskan air mata bahagia. Tidak yang mulia. Ucap mereka bersamaan. Andai itu hamba yang mulia.
Hamba rela menukar anak kandung hamba untuk menjadikan dia putri hamba. Jawab salah satu menteri yang ada di sana. Benar Baginda. Dia dulu dihina semua orang. Hanya raja, ratu dan pangeran Luoyi yang selaku sayang pada dia selain kakek dan ketiga kakaknya. Tapi sekarang siapa yang akan menyangka gadis yang dianggap sampah oleh orang banyak, ternyata sekarang merupakan gadis yang jenius di kerajaan kita. Kata Menteri Ranpo, yang merupakan Menteri Persenjataan di Kekaisaran Juhan. Hamba juga punya seorang putri yang masih gadis dan berguru di perguruan Lentera Putih. Dia berkata, selain jenius Putri Yuyue juga seorang gadis yang baik hati. Selain gadis yang iri karena kepandaian dan kecantikannya, tidak ada seorang gadis pun yang membenci dia. Apalagi setelah kemenangan di turnamen beberapa bulan lalu. Kata Tuan Chun Go yang merupakan Perdana Menteri pengganti kakek Si Rong Hu. Mendengar semua ucapan para menterinya, Raja semakin bangga pada Si Yue si putri angkatnya. Ya dewa. Betapa bodohnya putraku itu. Andai saja dia dengan tulus mencintai Yuer. Betapa bahagianya kerajaan ini. Memiliki seorang ratu yang jenius seperti dia. Batin Raja. Namun kekecewaannya terobati karena si Yue sekarang telah menjadi putri kecilnya. Baiklah yang mulia, kalau berkenan hamba izin undur diri. Sebab hewan yang baru hamba bawa, masih harus hamba urus. Kata Paman Moken mohon diri. Hewan roh apa saja yang kau bawa pelayanmu? Tanya yang mulia. Banyak yang mulia. Kalau yang mulia berkenan ingin melihatnya, hamba persilahkan datang ke kediaman Tuan Tuasi. Jawab Paman Moken sambil memberi hormat. Baiklah, jika ada waktu, aku ingin melihat hewan roh hasil tangkapan putriku. Kata Raja dengan bangga. Baik yang mulia. Jawab Paman Moken. Setelah itu Paman Moken segera keluar dari istana. Sedangkan si Yue sendiri setelah bertemu dengan Paman Moken, dia dan Pangeran Luo Yi segera kembali ke tempat para sahabatnya. Setelah berjalan agak jauh dari tempat perkemahan Paman Moken, Feng Kui segera berubah menjadi burung phoenix kembali. Dan membawa si Yue kembali ke tempat para sahabatnya. Saat malam mulai datang, si Yue sampai di tempat para sahabatnya. Dengan ketajaman mata Feng Kui serta cahaya bulan, mereka bisa menentukan tempat para sahabat si Yue berada. Ketika mereka para sahabat melihat burung besar yang dinaik si Yue tadi pagi, mereka segera keluar. Yue, kau telah datang. Seru Chan Xin bahagia. Kau benar-benar datang sekarang Yue. Kata Ningxi dengan senang. Sedangkan Wei Zi dan Feng Sun sibuk menatap dan memeriksa Feng Kui dengan diterangi cahaya bulan purnama. Feng Kui yang melihat Feng Sun dan Wei Zi sedang melihat dengan kagum bentuk tubuhnya, hanya tersenyum dalam hati. Yue, dari mana kau dapatkan burung ini? Tanya Feng Sun dengan tatapan yang masih berada di tubuh burung phoenix. Aku mendapatkan Feng Kui di dalam hutan ini juga, dia kutemukan dalam keadaan sakit. Kau masih ingat saat kita melaksanakan tugas pertama kita? Tanya si Yue. Tugas pertama kita? Oh, iya aku ingat, lalu. Tanya Feng Sun. Saat itu aku pernah hilang dari kelompok kita kan? Kata si Yue lagi. Iya aku ingat itu, dan kami mencarimu sampai bertemu dengan kelompok Xiao Lan bersama ayah dan pengawalnya. Jawab Feng Sun lagi. Saat itulah aku dibawa Xiao Tu bertemu dengan Feng Kui yang terluka.
Dia sahabat Xiao Tu. Jawab Si Yue. Oh, tapi kenapa kau tidak bilang pada kami? Tanya Feng Sun. Aku pikir setelah dia sembuh akan aku lepaskan, tapi dia memilih menjadi hewan kontrakku. Jawab Si Yue sambil mengusap badan besar Feng Kui. Bulu Feng Kui terkena sinar bulan terlihat sangat indah. Si Yue, hewan kontrakmu semua mengagumkan, kata Wei Zi. Mereka bukan saja hewan kontrakku, tapi sahabat sekaligus saudaraku, keluargaku. Jawab Si Yue sambil tersenyum. Sedangkan Feng Kui telah kembali ke bentuk kecilnya dan bergabung dengan kedua temannya di pundak Si Yue. Setelah itu mereka segera masuk ke dalam tenda. Si Yue mengeluarkan makanan yang dia dapatkan dari Siona. Ada beberapa makanan dan kue di dalam bungkusan besar itu. Dengan gembira mereka berlima menikmati makanan kiriman Siona. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka menembus hutan sunyi. 1 minggu kemudian, mereka menjumpai persimpangan jalan. Saat itulah tiba-tiba Wei Zi berhenti. Si Yue, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini saja. Kau bisa meneruskan perjalananmu menuju alam tengah. Kau teruslah melintasi hutan yang ada di depan kalian ini. Di ujung hutan ini, kalian akan sampai di ujung akhir alam bawah. Hanya melewati hutan inilah kalian akan sampai di alam tengah, kata Wei Zi. Kenapa kau berkata seperti itu? Bukankah kita akan jalan bersama? Kata Si Yue sambil menatap Wei Zi. Tidak. Kita akan berpisah di sini. Kalian harus melewati alam tengah sendiri tanpa diriku, kata Wei Zi. Kenapa seperti itu? Kata Si Yue heran. Karena itulah aturannya, aku tidak bisa merubah itu. Karena kau belum memiliki kekuatan alam atas. Kau hanya bisa berjalan melalui alam tengah terlebih dahulu. Jawab Wei Zi dengan nada sedih. Tapi sebelum aku pergi, apa boleh aku memanggilmu Yue? Kata Wei Zi lembut. Si Yue menatap Wei Zi yang terlihat menatapnya dengan sedih. Boleh. Lalu kau akan pergi kemana? Tanya Si Yue. Ada jalur khusus yang akan membawaku kembali ke alam atas. Aku akan menunggu kedatanganmu di alam atas. Jawab Wei Zi. Apa maksudmu? Tanya Si Yue. Keluarga kita ada di alam atas adikku. Kau akan bertemu dengan mereka. Ucapnya sambil mengusap kepala Si Yue lambat. Alam atas. Ucap mereka bersamaan. Iya. Si Yue adalah keluargaku, dan dia berasal dari dunia atas. Jawab Wei Zi. Tapi kenapa aku berada di alam bawah? Tanya Si Yue heran. Semua akan dijawab saat kau sudah berada di sana. Jawab Wei Zi. Ya sudah, pergilah kalian sekarang. Ingat kalian harus hati-hati. Banyak rintangan yang akan kalian temui. Kalau aku tak salah menebak, saat ini di alam tengah sekarang, banyak perguruan yang mengirimkan para anak muda untuk melatih mereka di hutan itu. Ucap Wei Zi selanjutnya. Aku tak mengerti maksudmu. Tanya Si Yue. Hutan ini terkenal dengan nama hutan kegelapan, karena di sini hewan dan tumbuhannya sangat berbahaya. Mereka rata-rata memiliki kekuatan di alam kaisar. Hingga bagus untuk melatih murid mereka dalam ilmu kekuatan dan keberanian. Di sana juga terdapat tanaman obat yang langka. Untuk itulah kalian harus benar-benar berhati-hati. Kata Wei Zi menjelaskan. Mendengar perkataan Wei Zi, Si Yue agak khawatir.
Karena Chanxin masih berada di alam tengah level 9. Dan Pangeran Luoyi masih ada di alam tengah level 7. Ya sudah, aku pergi dulu. Ingat, aku menunggumu di sana adikku. Ucap Wei Zi lembut sambil mengacak rambut si Yue. Melihat perbuatan Wei Zi, Pangeran Luoyi terlihat kesal, namun Wei Zi tenang saja. Dia segera melangkah di jalur sebelah. Entah dengan apa, tiba-tiba pria tampan yang mengaku saudara sepupu Yu Yue itu, tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ya ampun Yue. Ternyata dia berasal dari dunia atas. Seru Chanxin. Ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan, kakak jangan jauh dariku. Dan kau Chanxin, jangan sampai terpisah dari kita. Ucap si Yue sebelum melangkah. Baik Yu Yue. Jawab Chanxin. Baik Yuer. Ucap Pangeran Kuiyi. Oh ya, aku hampir lupa. Ini kalian minum sebelum masuk ke dalam hutan itu. Aku takut banyak racun di sana. Kata si Yue sambil memberikan pil penawar racun pada mereka. Setelah itu mereka segera melanjutkan perjalanan. Saat mereka masuk lebih ke dalam di hutan kegelapan, si Yue dan kawan-kawan bisa merasakan kesunyian dan tekanan yang membuat orang merasakan takut. Yu Yue, kenapa suasananya seseram ini? Kata Chanxin bergidik. Hei, kau takut ya? Goda Ningxi. Tentu saja Ning. Kau rasakan sendiri suasana di sini. Kata Chanxin. Kita harus hati-hati dan waspada. Aku merasa keadaan di sini memang menyeramkan. Kata Feng Sun. Mereka berjalan berurutan. Si Yue di depan, dan Feng Sun ada di urutan belakang. Mereka berjalan dengan waspada. Kak, hati-hati langkahmu. Kata si Yue pelan. Dia merasakan bahaya di sekitarnya. Baik. Jawab Pangeran Luoyi. Pangeran. Apakah kau takut? Tanya Chanxin yang ada di belakang Pangeran Luoyi. Tidak. Jawab Pangeran Luoyi. Tolong mulai sekarang kalian jangan memanggilku pangeran. Kita ini saudara, panggil saja aku Laoyi. Kata Pangeran Laoyi. Benar kata pangeran, dia jauh dari kerajaan Juhan. Lebih baik kita sembunyikan identitasnya. Kata si Yue membenarkan. Baik. Aku akan manggilmu Luoyi saja. Jawab Chanxin. Saat mereka sedang berjalan semakin masuk ke dalam hutan, tiba-tiba beberapa sulur tanaman rambat menjerat kaki mereka. Sulur itu seperti hidup dan bernyawa, sulur-sulur itu mengikat tubuh mereka. Dengan cepat, si Yue dan kawan-kawan segera melawan sulur-sulur itu, namun semakin banyak mereka memotong batang-batang sulur yang merayap mengikat mereka. Maka semakin banyak cabang yang keluar dari sulur yang terpotong. Dengan perasaan takut dan cemas mereka melawan pohon itu. Hingga akhirnya Pangeran Luoyi terjerat dan tak bisa membuka sulur-sulur itu. Chanxin juga menyusul terikat di dalam lilitan sulur juga. Si Yue berusaha membantu, namun sulur yang lain mencegahnya. Ketiga teman si Yue juga keluar, namun hanya Feng Kui saja yang bisa membantu si Yue, sebab Xiao Tu dan Tiger terlanjur terikat sulur-sulur itu. Kini Feng Sun, Ningxi, Chanxin dan Luoyi sudah dalam lilitan sulur itu. Melihat semua itu, membuat si Yue bingung dan cemas. Otak pintarnya bekerja, bagaimana cara menyelamatkan mereka yang sudah terjebak. Tak lama dia memiliki satu cara. Apakah aku bisa melakukannya? Batin si Yue. Akhirnya dengan keyakinan kuat,
dia berkata pada Feng Kui yang masih melawan dan menyerang seperti dia. Feng, alihkan perhatian tumbuhan sialan ini. Aku akan mencoba mencari cara membebaskan mereka. Teriak si Yue. Apa yang akan kau lakukan Yu Yue? Seru Feng Kui dengan wajah khawatir. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jawab si Yue. Baiklah. Tapi kau harus hati-hati. Teriak Feng Kui. Iya. Jawab si Yue singkat. Akhirnya Feng Kui segera melakukan perlawanan dengan cepat serta mengalihkan perhatian sulur yang mengarah pada si Yue. Dengan gerakan cepat sambil melakukan perlawanan, si Yue mencari asal pokok tanaman sulur itu. Cukup sulit dia mencari pokok tanaman rambat itu. Namun dengan kegigihannya, akhirnya dia bisa melihat pokok yang terlihat agak membesar yang mengakar ke dalam tanah. Dengan cepat dia mengambil belati roh api dari dalam cincin ruang miliknya. Kau bisa melakukannya Huoyan? Tanya si Yue sambil mendatangi pokok sulur itu. Beres Yu Yue, aku pasti bisa. Jawab Huoyan dengan sombong. Dengan cepat si Yue mulai menggali pokok tumbuhan seperti anggur hitam yang cukup menyusahkan itu. Tumbuhan itu sebenarnya sangat beracun, terlihat dari warna kehitaman di setiap helai daunnya. Namun karena para sahabatnya sudah memakan pil anti racun yang diberikan si Yue saat sebelum masuk ke dalam hutan ini, akhirnya mereka hanya merasa tercekik karena sulur tumbuhan. Dan akhirnya si Yue bisa mencabut tanaman rambat itu. Saat tanaman anggur itu tercabut, maka secara cepat sulur cabang tumbuhan anggur menyusut dengan cepat. Melihat hasil yang dia pikirkan tadi, si Yue tersenyum. Dengan cepat dia mencari pokok pohon anggur yang lain. Dan akhirnya satu persatu mereka ditemukan. Dan akhirnya para sahabat si Yue terlewas dari lilitan tanaman rambat yang mematikan itu. Chanxin dan Luoyi yang pertama terlilit jatuh pingsan karena hampir kehabisan napas, sedangkan Feng Sun dan Ning Xi hanya terengah-engah karena rasa sesak yang mereka alami. Sedangkan Tiger dan Xiao Tu segera pergi ke dalam ruang dimensi untuk memulihkan tenaga mereka yang sedikit hilang. Kini di depan si Yue ada 9 pohon rambat anggur hitam berwarna hijau tua. Dan salah satu dari mereka berwarna hijau kehitaman. Dan pohon itu sekarang ada di tangan si Yue. Feng, jaga pohon ini jangan sampai pergi. Dan ikat yang lain dalam satu ikatan, aku mau merawat mereka dulu. Kata si Yue sambil melempar pohon anggur yang ada di tangannya, dan sebuah tali berwarna merah darah yang dia ambil dari ruang dimensinya. Baik Yu Yue. Jawab Feng Kui yang sudah berubah menjadi pria tampan sejak melawan tumbuhan rambat itu. Dengan kekuatannya, dia mengikat semua tanaman itu dalam satu ikatan kuat, sedang yang dilemparkan si Yue tadi, berada dalam genggamannya. Si Yue segera merawat para sahabatnya, dia memberi mereka air suci dan air jiwa. Takut kekuatan jiwa mereka terkuras karena cekikan di tubuh mereka yang kuat. Satu persatu mereka mendapatkan perawatan dari si Yue. Setelah mendapatkan air suci dan air jiwa, perlahan kesehatan mereka pulih kembali. Tak lama mereka pun bisa duduk kembali. Yu Yue, ternyata aku masih hidup. Ucap Chanxin dengan wajah terlihat masih agak pucat. Yue, aku masih bisa melihatmu lagi. Seru Pangeran Luoyi dengan gembira walaupun badan masih lemas. Kita masih bisa kau selamatkan Yu Yue. Aku pikir aku akan segera menghadap Raja Neraka. Timpal Nung Xi gembira.
Terima kasih Yu Yue. Ucap Feng Sun pelan, pria yang paling irit berbicara. Sama-sama. Untunglah di saat aku kebingungan, aku menemukan cara. Kata si Tue berterus terang. Kau memang hebat Yu Yue. Dan sekarang akan kau apakan makhluk kecil ini beserta anak buahnya? Kata Feng Kui sambil menyerahkan pohon rambat yang beda dengan yang lain. Melihat keberadaan pria yang berwajah sangat tampan dengan baju kuning emas itu, ketiga teman si Yue serta Pangeran Luo Yi sangat kaget. Apalagi terlihat pria itu sangat akrab dan sangat hormat serta sayang pada si Yue. Yue, siapa pria itu? Tanya Pangeran Luo Yi sambil mendekati mereka. Dia Feng Kui di burung Phoenix Kak. Jawab si Yue. Apa? Dia burung Phoenix. Seru mereka bersamaan. Mereka tertegun sejenak. Dan saat tersadar Chan Xin berseru. Jadi dia bisa berubah menjadi manusia. Seru Chan Xin dengan perasaan kagum dan takjub. Apa hebatnya menjadi manusia. Aku juga bisa. Tiba-tiba sebuah suara halus terdengar menyapa mereka, membuat mereka kaget. Mereka segera menoleh ke arah asal suara. Terlihat seorang pria tampan dengan pakaian hijau tua dan rambut panjang hitam, duduk dengan manis di sebuah akar pohon besar. Wajahnya yang tampan terlihat agak pucat. Siapa kau? Ucap si Yue datar. Dia agak kaget karena tidak merasakan kehadiran pria itu. Apakah kalau aku menjawab pertanyaanmu, kau mau memberikan sedikit air itu padaku? Ucapnya perlahan. Untuk apa? Tanya si Yue. Aku terluka. Dan hanya kedua air itu yang bisa menyembuhkan diriku. Jawabnya. Oh, aku pikir kau adalah pemilik pohon anggur ini. Jawab si Yue. Mereka sangat penting buatku. Terutama dia yang ada di tanganmu. Jawab pria itu. Baiklah. Aku akan memberimu air ini. Tapi katakan dulu. Siapa kamu? Jawab si Yue. Aku roh tanaman Poison Ivy. Jawab pria itu dengan tenang. Apa? Tentu saja mereka yang berada di sana kaget bukan main. Siapa yang tak mengenal atau tahu tentang pohon perdu Poison Ivy yang sangat beracun itu? Dia roh tanaman yang sangat beracun itu. Seru Chan Xin kaget. Ya dewa. Aku bisa melihat roh tanaman yang sangat menakutkan itu. Kata Ningsi sambil menatap pria tampan berbaju hijau itu. Aku sudah mengatakan namaku, sekarang apakah kau tidak ingin memberikan air yang aku minta darimu? Atau kau akan mengingkari janjimu? Tanya pria itu sambil mencibir. Aku pantang berdusta dan berbohong. Ini air yang kau minta. Kata si Yue sambil memberikan botol air yang tinggal sedikit isinya. Dengan cepat dia mengambil botol dari tangan si Yue dan meneguk isinya. Dari mana kau dapatkan air ini? Ucapnya sambil menatap si Yue. Untuk apa kau tahu? Asal kau tahu saja, masterku ini memiliki air itu cukup untuk kami selamanya. Jawab Feng Kui sombong. Tunggu. Kau, burung Phoenix kan? Ucapnya tak yakin. Kenapa memangnya jika aku burung Phoenix? Kata Feng Kui. Kau hewan kontrak gadis ini. Tanya Poison Ivy dengan wajah kaget. Iya. Dia master sekaligus sahabatku. Jawab Feng Kui. Mendengar ucapan Feng Kui, pria tampan berpakaian hijau itu terlihat tertegun. Lalu dia menatap si Yue. Dia terlihat berpikir sangat keras. Tak lama dia berucap.
Aku telah kau kalahkan, boleh aku mengikutimu? Ucapnya sambil menatap si Yue. Apa maksudmu? Dan kapan aku mengalahkanmu? Tanya si Yue dengan wajah heran. Tanaman yang kau pegang itu yang seperti pohon anggur hitam itu adalah nadi kehidupanku. Jadi aku ingin menjadi salah satu tanaman roh yang menjadi milikmu. Jawab tanaman Poison Ivy. Si Yue. Bawa saja dia bersama kita. Dia bisa menjadi senjatamu. Seru Xiao Tu yang tiba-tiba telah berada di pundak si Yue bersama Tiger. Kelinci darah. Kau juga bersama gadis ini. Sarunya saat melihat Xiao Tu. Kau kaget. Ucap Xiao Tu. Melihat kehadiran Xiao Tu membuat tanaman roh Poison Ivy semakin ingin mengikuti atau menjadi tanaman roh milik si Yue. Tuan, ayolah. Jadikan aku tanaman roh milikmu, aku tidak akan mengecewakanmu. Seru pria itu dengan genit. Pria yang berwajah tampan itu berusaha mendekati si Yue. Hei stop. Kau jangan mendekati atau memegang tuanku. Teriak Xiao Tu ketakutan. Cek kau ini. Dia tidak mempan dengan racunku. Dan dia juga sudah membuat mereka kebal dengan racunku. Hanya orang seperti dia yang pantas jadi masterku. Ucap pria itu dengan wajah bahagia. Sambil menunjuk sahabat si Yue. Kalau kau mau ikut denganku, jangan bertindak genit seperti itu, aku hanya suka dengan pria gagah. Jawab si Yue dengan datar. Ah, Tuan. Tentu saja aku tidak akan genit dengan siapapun, aku hanya genit dengan tuanku yang cantik. Ucapnya bahagia. Melihat tingkah pria tampan itu, si Yue hanya bisa bernafas kesal dan berwajah jengah. Ya sudah, lalu apa yang harus aku lakukan dengan pohon sulurmu ini? Kata si Yue sambil menunjukkan pohon rambat yang ada di tangannya. Taruh dia di atas telapak tanganmu, dia akan menyusut dengan sendirinya di tanganmu. Kata Poison Ivy. Si Yue segera melakukan apa yang dikatakan pria itu. Tak lama secara perlahan pohon rambat itu masuk dan menghilang di telapak tangannya. Begitu juga dengan pohon yang lain. Kau bisa menjadikan tanaman itu senjata yang ampuh buatmu. Dan kau bisa memanggilku kalau kau membutuhkanku. Ucapnya. Bagus. Sekarang kau ikut Xiao Tu. Bawa dia Xiao Tu. Kata si Yue. Baik Yue. Xiao Tu segera membawa pria itu menghilang dari pandangan. Setelah melihat para sahabat sehat kembali, mereka meneruskan perjalanan mereka. Feng Kui kembali menjadi burung kecil dan bergabung dengan Tiger di pundak si Yue. Udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya. Maaf jika masih ada typo-nya. Bersambung. Episode sebelumnya. Hadiah buat Raja. Episode berikutnya. Hutan Kegelapan.